Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi bimbingan konseling kali ini. Nah sebelumnya saya mau bertanya nih, teman-teman kabarnya gimana hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah jadi sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita bahas di sesi bimbingan konseling ini membawa manfaat dan juga keberkahan. Siapa nih yang mau memimpin doanya? Boleh dari sebelah sini, boleh dari sebelah kiri, boleh. Ya, saya betul. Iya. Jadi sebelum kita memulai diskusi ini ya, kita mereka berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan bimbingan kelompok ini, saya mau tanya nih, apa teman-teman sekalian udah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Oh, jadi saya di sini ingin mengajak teman-teman mengikuti bimbingan kelompok. Karena bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling atau yang biasanya disebut BK, gitu ya teman-teman. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas salah satu topik yang mana nanti topik ini akan kita bahas sama-sama. Tujuannya agar menambah dan juga mengoptimalkan potensi dalam diri kita dan juga mengembangkan potensi dalam diri kita. Salah satunya agar kita juga lebih gampang untuk mengeluarkan pendapat-pendapat kita. Nah, selanjutnya dalam kegiatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati ya di awal, yaitu yang pertama, saya sangat berharap nih teman-teman di sini datang ke sini juga bukan karena paksaan, yaitu dengan kesukarelaan, dengan kemauan sendiri, ya teman-teman. Dan juga saya juga sangat berharap teman-teman semua dalam kegiatan ini bersifat jujur, jangan ada yang ditutupi gitu ya, dibicarakan saja gitu ya. Terus juga saya mau teman-teman semua saling berpendapat, saling mengeluarkan pendapat-pendapatnya gitu ya, dan juga aktif dalam bimbingan kelompok ini. Terus seandainya nanti dalam kegiatan kita ini ada sekiranya pembahasan yang mengarah yang bersifat pribadi dan juga atau data-data teman-teman, nah itu sudah dipastikan akan aman dan tidak tersebar kemana-mana karena kita di sini memegang asas kerahasiaan. Terus juga sebelumnya saya memastikan kembali bahwasanya teman-teman di sini ketika ingin mengajukan pendapat, mau mengeluarkan pendapat-pendapatnya, saya harap mengangkat tangan terlebih dahulu, jangan tiba-tiba memotong pembicaraan teman-teman yang lain. Oke, sampai situ bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman pasti belum saling mengenal ya. Kita bisa ya kenalan dulu ya teman-teman. Oke, bisa dari perkenalannya dengan menyebutkan nama dan juga hobi. Bisa dimulai dari saya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Reva Amelia, hobi saya bernyanyi. Oke, bisa dilanjut, bisa dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Nama aku Alia, hobinya apa ya? Makasih aja. Kenalin, nama aku Ara, hobi aku kayak tidur. Oke, kenalin, nama aku Wawa, hobi aku kayak traveling mungkin. Kenalin, nama aku Ayrin, hobi aku membaca. Oke, next. Kenalin, nama aku Hasna, hobi aku menulis. Oke,
Perkenalkan, nama saya Nia, hobi saya melukis. Oke, sekarang saya mau tes nih ya. Mau dites satu-satu. Mau tanya yang misalnya yang ini siapa namanya dan hobinya siapa. Dari siapa ya? Dari Hasna. Saya mau kasih tebak. Yang ini siapa? Yang mana ini? Yang ini. Oh ini. Namanya Wawa, hobinya belajar musik. Iya. Terus selanjutnya ini tebak nama ini. Itu namanya Lala. Dia Oke, belum pada ingat ya. Coba kita ulang lagi. Oh ya, salah saya ya, maaf tadi saya di awal nggak bilang ya kalau Iya. misalnya bakal ada ini tebak-tebakan nama. Oke, ulangi lagi ya. Dari Iya. saya Reva Amelia, hobi saya bernyanyi. Dipanggilnya Reva Pak Amelia. Reva. Reva. Oh. Aku Alia, hobinya dengerin musik. Aku Ara, hobinya tidur. Aku Alba, hobinya traveling. Aku Airin, hobinya baca. aku Hasna, hobinya menulis. Aku Nia, hobinya melukis. Oke, ingat lagi ya teman-teman, saya bakal tebak. Coba yang pakai baju biru ini tebak ini. Namanya Ara, hobinya tidur. Ya, Terus kata ini tebak ini. Namanya Hasna, hobinya menulis. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai lagi, di sini kita sudah saling mengenal ya teman-teman. Kalau begitu kita sama-sama saling 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 perkenalan gitu ya dengan baik. Semoga perkenalan ini membawa pertemanan kita semakin erat lagi. Oh iya, dalam bimbingan kelompok ini ada satu topik yang harus ditentukan, yang mana ada dua pilihan di sini. Yang pertama ada topik bebas, yang kedua ada topik tugas. Apa sih topik bebas itu? Topik bebas itu yang dimana yang ditentukan oleh teman-teman sendiri. Jadi masing-masing dari kalian ini mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi topik ya atau permasalahan yang sedang booming pada saat ini gitu ya, yang lebih menarik buat kita bahas gitu. Nanti dari situ nggak dipilih semuanya, jadi dipilih salah satu dari semua yang teman-teman keluarkan gitu. Jadi pilih salah satu aja. Nah, sedangkan topik tugas itu yang dimana topik yang ditentukan oleh pembimbing bimbingan kelompok tersebut, seperti saya misalkan. Jadi saya menentukan sendiri ya teman-teman. Oke, karena kegiatan hari ini baru pertama kali dilaksanakan oleh kita, jadi di sini saya menggunakan topik tugas yang dimana saya sendiri yang menentukan ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin menentukan topik yang berjudul manajemen waktu. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke. Kenapa kan ambil topik manajemen waktu? Kenapa saya mengambil topik manajemen waktu? Karena saya melihat dari teman-teman ini pengalamannya itu banyak yang memang terlihat manajemen waktunya itu tidak teratur gitu ya. Sampai terjadinya itu prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi itu adalah perilaku yang suka menunda-nunda, seperti misalnya menunda tugas, pekerjaan, dan hal-hal penting lainnya gitu ya.
itu saya nggak mau teman-teman sampai terjadi pada kehidupan teman-teman ini kan, makanya saya membahas topik ini supaya kita bisa mengubah itu semua. Nah, sebelum kita masuk ke solusi-solusinya dan juga poin-poin penting lainnya, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih itu manajemen waktu? Apa? Boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing tentang manajemen waktu. Apa deh? Ya, kalau menurut aku sih manajemen waktu itu kayak gimana cara kita buat ngatur, misalkan kayak kalau kita sibuk punya jadwal yang bentrok, gimana cara kita ngatur waktu itu. Terus dari teman-teman lainnya? Dari aku deh, kalau manajemen waktu itu gimana cara kita menghandle waktu dan berkerja-kerjakan yang penting biar nggak keteteran. Terus mungkin dari teman-teman yang lain, dari Masna, mungkin dari siapa ini namanya? Ya, Airin, dari Alana, ya Alina. Maaf, lupa saya. Udah nih, gak ada lagi yang mau berpendapat. Oke. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya teman-teman dari pandangan kalian tadi yang sudah kalian kemukakan, bahwasanya manajemen waktu itu memang bagaimana cara kita untuk bisa mengatur waktu agar efektif dan juga efisien. Seperti itu mungkin ya yang saya simpulkan. Benar kan ya teman-teman? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nah dari situ mungkin kita bakal bisa mengerjakan apa yang memang seharusnya kita kerjakan secara teratur, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen waktu tadi yang sudah kita bahas, sekarang saya mau tanya kembali nih sama teman-teman, apa sih ciri-ciri dalam manajemen waktu yang baik itu? Cukup ya, kayak udah apa sebelum kegiatan besok nih, kalau kayak kita tulis besoknya jam segini udah apa udah sampai waktu tiga. Ya. Selanjutnya bisa mungkin dari teman-teman yang lain. Tadi cara manajemen waktu biar baik itu ya. Ciri-ciri manajemen waktu yang baik. Mungkin salah satunya bisa apa ya, memposisikan yang mana sih yang penting dulu gitu. Iya. Terus selanjutnya enggak mau enggak oke. Dari semua pendapat yang teman-teman kemukakan barusan, saya bisa menyimpulkan bahwasanya apa sih ciri-ciri manajemen waktu itu yang baik, yaitu dimana kita ini bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan waktu istirahat, contohnya seperti itu ya kurang lebih. Gimana teman-teman? Ya, Benar gak nih? Ya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, ciri-cirinya apa, selanjutnya saya mau tanya lagi nih, apa sih dampak dari manajemen waktu yang tidak teratur? Apa dampak? Mungkin dari teman-teman pasti pernah ngerasain nih, kita tidak menerapkan manajemen waktu yang baik, dan itu pasti terasa dampaknya pada teman-teman sendiri. Nah, boleh contohkan, ceritakan gitu apa yang teman-teman rasakan. Ya boleh. Jadi ketika seseorang tidak mampu manajemen waktunya atau memiliki manajemen waktu yang buruk, ya, itu biasanya akan berpengaruh terhadap mood seseorang, ya, atau emosinya juga, kemudian fisiknya menjadi lemah, tidaknya merosot, seperti itu bisa mengganggu kehidupan sehari-hari orang tersebut. Oke,
pendapatnya ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau berpendapat kembali? Oke, mungkin dari apa yang sudah dijelaskan Teteh ini barusan itu, saya bisa menyimpulkan ternyata banyak ya dampak-dampaknya yang bisa terjadi dengan kita tidak memanage waktu dengan baik, dan itu ternyata berpengaruh juga dari mulai kesehatan fisik, terus kadang panik ya kan kalau kita telat, misalnya istirahatnya telat juga, nanti bangunnya kesiangan, telat kuliah, panik juga kan. Terus juga bisa menyebabkan nilai turun dan lain-lain. Ternyata banyak ya dampak-dampaknya. Oke. Kita udah tahu nih dampak pada diri kita ketika kita tidak menerapkan manajemen waktu yang baik. Nah, maka dari itu sekarang kita boleh cari solusinya supaya kita tidak berkelanjutan berada dalam posisi yang tidak baik ini. Oke, sekarang saya juga mau tanya nih kalau teman-teman semua, apa sih misalnya contoh yang bisa teman-teman berikan untuk solusi-solusi pada masalah ini, pada masalah manajemen waktu ini? Boleh diberikan bersama-sama. Mungkin bisa dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya yang siap mengungkapkan pendapatnya. Oke, apa contoh dari solusi kita tidak berkelanjutan dalam masalah manajemen waktu ini apa? Pertama seperti yang dikatakan oleh teman saya ya, kalau lebih mengutamakan mana yang lebih penting gitu. Ini keperluan yang lebih penting seperti tugas-tugas atau dengan kesenangan kita kayak untuk bersantai-santai seperti itu, kita harus memilah dan memilih bagaimana yang perlu diutamakan. Nah, setelah itu bisa juga kita membuat daftar kayak Kegiatan ya seperti itu, jadwal gitu ya, jadwal dari jam sekian hingga sekian kita mengerjakan apa gitu. sehingga semuanya terstruktur. Ya betul sekali. Dan nanti ketika malamnya itu juga bisa kita evaluasi diri gitu. Kalau hari ini apa nih yang terlewat, apa nih yang belum dikerjakan, apa nih yang apa ya melewati jadwal gitu, yang belok dari jadwal tersebut, kita bisa evaluasi untuk keesokan harinya sehingga manajemen waktu ini bisa kita optimalkan sendiri gitu. Ya, mungkin bagus sekali ya pendapatnya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain tentang solusi untuk masalah ini. Nggak ada nggak solusinya loh, ini solusinya. Kira sudah. Oke. Berarti yang saya dapat dari penjelasan Teteh ini barusan, bahwasanya kita harus lebih mencoba untuk menstrukturisasi ya, apa kegiatan-kegiatan apa yang harus kita kerjakan hari ini, dan di baliknya itu dicatat dan dibuat rundown kegiatan gitu ya, agar lebih terstruktur. Dan sekiranya ada kegiatan yang terlewat di hari itu yang memang seharusnya kita kerjakan, seperti mengerjakan tugas gitu ya, itu ternyata terlewat, nanti bisa kita evaluasi supaya di hari selanjutnya kita tidak melewatkan hal-hal seperti itu lagi. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah sama-sama tahu pengertiannya, ciri-cirinya, apa dampak-dampaknya, dan juga sampai ke solusi-solusinya. Sudah kita bicarakan ya semuanya sama-sama. Nah, sekarang dari situ saya harap teman-teman semua bisa berkomitmen dengan diri teman-teman masing-masing supaya bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas di sini sama-sama. Dari mulai kita tadi membahas pengertiannya, ciri-cirinya apa, dampak-dampaknya apa, dan juga
juga sampai solusinya. Saya harap teman-teman bisa menerapkan itu dan juga berkomitmen pada diri teman-teman masing-masing. Oke, gimana kita ice breaking dulu? Boleh. Oh, iya. Saya akan menjelaskan ya ice breakingnya kayak seperti apa. Di sini saya mau ada pulpen di tengah. Selanjutnya, ketika saya berbicara klip, teman-teman tepuk tangan 1 kali. Klip. Ketika saya berbicara boom, teman-teman tepak ini 2 kali ya. Yang pertama 1 kali dan sini 2 kali ya. Nah, ketika saya berbicara pen, teman-teman langsung rebutan mengambil si pen ini. Gimana? Dan saya menyebutkan ini tidak secara berurutan ya, tidak berurutan, dan itu bisa saya setting menjadi cepat. Oke. Kalau dapat ya dapat. Iya, yang nggak dapetnya gimana? Iya. Gimana? Ini buat seru-seruan aja, teman. Melatih konsentrasi kita ya. Oke, pertama latihan dulu. Saya memulai dengan clap, boom, pen. Oke, itu latihan ya. Kayak bisa aja cepat nih durasinya. Boom, clap. Oke, konsentrasi ya teman-teman, konsentrasi. Kalau saya bilang pen, kalau saya bilang clap, boom, 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 clap, clap, boom, clap. Diambil. Sekali lagi ya. Tapi kan nggak apa-apa, diambil nggak apa-apa. Diambil ya, belum setahun. Iya, iya. Oke, serius ya, nih konsentrasi. Konsentrasi. Yang kompak, yang kompak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Saya mulai. Klip. Pen. Boom. Klip. Klip. Boom. Klip. Boom. Boom. Pen. Oke, gimana teman-teman? Udah relax kembali nih? Udah nggak tegang-tegang lagi gitu ya? Udah. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang mungkin kita udah di ujung ya, udah mau mengakhiri semua dengan kelompok kita. Sebelum diakhiri, saya mau bertanya kembali nih teman-teman. Apa kesan dan hasil yang menurut teman-teman ini dapatkan dari bimbingan kelompok kali ini? Coba bisa dikeluarkan pendapatnya. Dari aku dulu. Menurut aku dari yang sekarang kita lakuin ini kayak aku jadi tahu kalau ternyata emang kita tuh setiap punya melakukan apapun itu harus punya plan kayak tadi programnya, mulai dari bangun tidur sampai apa kegiatan besok yang bakal kita lakuin. Selanjutnya mungkin dari sebelah sini keluarkan pendapatnya. Ya boleh. Dari kegiatan ini kita bisa belajar untuk semakin memerhatikan kehidupan kita sehari-hari supaya lebih teratur. Oke. Terus siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapat? Oke, dari saya ya, dari diskusi yang udah kita diskusikan, saya tahu kalau misalnya manajemen itu penting gitu kan, untuk tahu seperti kita cuma dulu yang masih tahu Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas tadi.
dilakukan di mana, atau di taman atau di kelas atau di tempat ini lagi, dan waktunya juga ditentukan Di tempat terlalu sama mungkin Kak. Oke. Kalau teman-teman setuju? Setuju. Oke. Nah, oke teman-teman, sebelum diakhiri saya mau berpesan untuk teman-teman semua untuk memanage waktu dengan lebih baik lagi, dan kalau sebelumnya tidak bisa memanage waktu dengan baik, maka perbaikilah dari sekarang ya teman-teman untuk memanage waktu dengan lebih baik lagi. Nah, apalagi nih tadi udah dikemukakan gitu ya solusi-solusinya untuk manage waktu dengan baik itu seperti apa. Nah, itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sendiri gitu, supaya semuanya berjalan dengan lancar gitu kan, tidak ada yang terlewat. Gimana teman-teman? Setuju. Kembali lagi, saya juga sangat berharap teman-teman bisa berkomitmen dan menerapkan pada diri teman-teman masing-masing dalam manage waktu ya. Tadi ya. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman semua karena bisa mengikuti dan meluangkan waktunya dalam bimbingan kelompok kali ini. Oke, teman-teman semua, saya juga sangat berterima kasih teman-teman semua di sini sudah sangat terbuka dan juga tidak dipaksa dengan orang lain ya. Sebenarnya datang ke sini itu atas sukarela dengan kemauan diri sendiri. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan di ruang yang sama dan juga di waktu yang sama ya teman-teman, dengan tadi kesepakatan kita bersama ya. Ya. Oke, mungkin itu aja ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sekarang kita tutup dengan berdoa bersama, karena kita memulainya dengan berdoa. Kita juga harus menutupnya dengan berdoa. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita sudah bahas di pertemuan kali ini. Siapa yang mau memimpin doanya? Dari diskusi ini untuk menutup diskusi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman semua